wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah kewirausahaan yang beranggotakan saya sendiri Eka Indah Irviana dan dua teman saya yaitu Insak Mesana dan Mas Sulestio. Oke, sekarang kami ada di Jalan Andansari nomor 2 Lamongan. Tepatnya di pelaku usaha konveksi Mas Teguh pribadi yang bernama Cila Konveksi. Dan kami akan mereview usaha yang dijalankan Mas Teguh pribadi ini. Oke, teman-teman, kali ini saya sudah menemui pelaku usaha atau pemilik usaha Cila Konveksi yang bernama Mas Teguh pribadi. Dan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Mas Teguh pribadi dan Mas Teguh yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Untuk pertanyaan pertama, kapan Cila Konveksi didirikan, Mas? Cila Konveksi itu awal mulanya tahun 2005. Dari tahun 2005 kira-kira bulan 10 tanggal 9. Bulan 10. Dan di mana lokasi alamat Cila Konveksi? Cila Konveksi untuk workshopnya ada di Jalan Andansari, Gang Blimbing nomor 2. Tapi kalau untuk gudangnya di Desa Tritunggal, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Lalu siapa saja yang ikut andil untuk mengembangkan usaha konveksinya Mas Teguh? Apakah ada kerabat atau hanya Mas Teguh sendiri yang itu dalam mengembangkan usaha konveksi ini? Usaha ini saya kembangkan sendiri tanpa ada bantuan dari siapapun, dan saya mengandalkan insting saya saja, nggak ada bantuan sama sekali dari pihak lain. Lalu kenapa Mas Teguh mendirikan usaha konveksi ini? Apa tujuannya? Pertama kan karena orang itu kan untuk baju kan kebutuhan yang penting. Jadi apalagi kalau baju itu kan kebutuhan mendasar setiap manusia. Jadi dilihat dari prospek bisnisnya kan, kemungkinan untuk permintaan baju kan tidak akan pernah menyusut. Setiap tahun permintaan baju itu kan pasti ada perkembangannya. Jadi tujuan dasarnya sih bisnis di baju ini kan dari insting ekonominya kan, kita mengejarnya kan bisnis yang dalam jangka waktu yang lama bisa bertahan. Lalu bagaimana proses mengembangkan usaha konveksi ini? Dimulai dari awal berdiri sampai bisa seperti sekarang ini, bagaimana proses mengembangkannya? Apakah itu konveksi ini berawal dari kecil-kecilan dulu. Jadi awalnya ini kita promosinya lewat door to door kita sasarannya dulu ke sekolah-sekolahan untuk seragam sekolah, untuk atribut sekolah itu. Jadi kita awalnya sih pemasarannya lewat face to face, langsung ketemu dengan konsumen. Jadi setelah lama kelamaan kita sudah terkenal. Jadi produksi baju. Lama kelamaan kita kan sudah terkenal. Jadi ya kalau untuk pemasarannya kita dengan bantuan yang konsumen yang puas dengan produk dan layanan kita, gitu aja. Lalu berapa jumlah mesin jahit atau jumlah karyawan di konveksi ini? Kalau karyawan konveksi ini kan kerjanya itu kan musiman. Jadi kalau musim ajaran baru itu kan banyak order masuk.
kadang kalau musim pilkada itu juga banyak order masuk. Jadi untuk karyawan tetapnya kita ada 6, tapi kalau nanti di tengah-tengahnya ada order masuk yang kewalahan, kita membutuhkan tenaga kerja yang banyak juga sesuai dengan order yang masuk tadi. Jadi untuk karyawan yang tetap kita 6, yang tidak tetap itu banyak. Soalnya kan kita kerjasama dengan tetangga juga. Lalu apa saja jenis sablon di konveksi ini? Oh, kita untuk pengerjaan sablon itu ada sablon sendiri. Terus kita ada mesin bordir. Terus untuk sablon itu kita yang sekarang lagi ngehit itu kita punya mesin DTF. Itu yang terbaru, jadi khususnya untuk cetak foto, cetak apa itu gambar bisa 100% bisa sesuai dengan contohnya. Lalu di Cila Konveksi itu bisa membuat bahan apa aja gitu Mas? Oh, Cila Konveksi ini pokoknya kita bergerak di bidang seragam sekolah, terus kaos oblong, baju instansi, baju batik, topi dasi, kaos kaki dan lain-lain, baju toga, jas alma mater kita juga bisa. Iya. Banyak ya Mas ya. Lalu bagaimana proses pembuatan baju sablon atau baju PDA itu, gimana proses pembuatannya? Oh, proses pembuatannya kan kita berdasarkan pesanan. Jadi pesanan itu customer kan sudah datang ke kita itu sudah bawa desain. Jadi kita tinggal mengerjakan yang desain dari konsumen. Kita bikin pola, kita bikin pola, kita potong, dari bahan kainnya dipotong, nanti kita lempar ke penjahitnya diproses. Setelah itu kita proses tergantung ini nanti minta di sablon atau di bordir. Jadi kalau di bordir ya kita arahkan ke bordir. Jadi setelah bordir selesai kita packing, sudah tinggal ambil saja. Jadi tahapannya kan dari konsumen itu sudah punya desain sendiri. Jadi polanya kita kan tinggal mengikuti saja. Nanti tinggal kita ambil kain, kita potong bahan, potong pola sesuai dengan desain yang diinginkan oleh konsumen. Terus kita proses jahit. Setelah proses jahit kita proses bordir. Itu kalau untuk baju PDH atau PDL. Setelah itu jahit selesai, kita packing, sudah tinggal nanti konsumen sudah tinggal menghubungi konsumen untuk mengambil. Itu aja. Oke Mas, karena pertanyaan dari saya sudah terjawab semua dan saya mau pamit, dan saya ucapkan terima kasih karena Mas berkenan meluangkan waktu untuk saya kasih pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Dan semoga usaha Mas Teguh pribadi bisa menjadi lancar dan semoga berkah. Amin. Terima kasih banyak Mas. Iya, sama-sama. Sekian dari saya teman-teman, dan itulah beberapa wawancara saya hari ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Oke teman-teman, itulah hasil interview kami dengan Mas Teguh, pelaku konveksi di Jalan Andansari RT 2 Gang Blimbing. Hal yang dapat diambil dari interview hari ini adalah bahwa pemilik Cila Konveksi mendirikan usaha konveksinya dengan mandiri dan tanpa bantuan dari siapapun. Yang dapat diambil dari pernyataan tersebut bahwa jika kita ingin membuat suatu usaha, kita harus giat berusaha dan tanpa rasa putus asa. Kita juga harus pandai-pandai dalam mencari peluang usaha sehingga usaha kita dapat berjalan dengan lancar dan tambah maju. Sekian, terima kasih.